Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Rifdatus Sunnah dengan bahasan dari kitab Khamsun Qawaid Qur'aniyah, kitab yang ditulis oleh Syekh Umar Al-Muqbil hafizahullah ta'ala, di mana kita malam hari ini akan memasuki kaidah yang baru, kaidah yang ke-43. Kaidah yang ke-43. Kaidah yang ke-43 ini diambil dari Al-Quran surat Al-Hasyr, ayat yang ke-9. Surat apa? Al-Hasyr ayat 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Yang artinya, dan barang siapa yang dijaga dari kekikiran, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dijaga dari sifat kikir, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kaidah yang kita ambil dari ayat yang mulia ini adalah menjauhi sifat kikir. Ini temanya, yaitu kaidahnya adalah menjauhi dari sifat kikir. Tentang ayat ini, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allah sebutkan di dalam surat yang lain, yaitu dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-16. Jadi disebutkan ayat ini dalam dua surat. Pertama surat Al-Hasyr ayat yang ke-9, yang kedua adalah surat At-Taghabun ayat yang ke-16. Dari dua ayat ini, dalam surat Al-Hasyr secara utuh ayat ini berbicara tentang sifat orang-orang Ansor. Berbicara tentang sifat orang-orang kaum Ansor. Adapun yang disebutkan dalam surat At-Taghabun berbicara tentang peringatan harta anak-anak ataupun pasangan. Nanti kita akan sebutkan. Kita bahas yang surat Al-Hasyr dulu.
Dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9 ini bercerita tentang kaum Ansor, di mana di tahun pertama Hijriah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum Muhajirin untuk berangkat hijrah menuju Madinah. Dan jumlahnya enggak 1-2 orang, ratusan orang, 300 lebih kaum muslimin yang hijrah dari Makkah menuju Madinah. Di mana di Madinah itu ada kaum Ansor yang mereka menyambut orang-orang yang datang dari kaum Muhajirin dan mereka tinggal bareng di kota Mekah atau di Madinah. Bagaimana kala itu sifat kaum Ansor ketika datang kaum Muhajirin dari Mekah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim." Dan mereka orang-orang Ansor yang telah menempati tempat Madinah atau menempati terlebih dahulu kota Madinah, penduduk aslinya. Dan mereka telah beriman sebelum datangnya kaum Muhajirin ke Madinah. Mereka sudah beriman. Dan ini luar biasa, bayangkan. Sebelum hijrah ke Madinah itu sudah ada 2 hijrah. Hijrah yang pertama adalah ke negeri Habasyah, Afrika Timur, Ethiopia. 2 kali hijrah ke sana. Tahun ke-6 kenabian, disusul tahun setelahnya. Yang kedua hijrah ke Taif. Ini Rasul dan Zaid, ya, dengan Zaid bin Harisah. Tetapi hijrah ke Taif lebih dekat, berbeda dengan hijrah ke Habasyah karena harus melewati lautan. Di Taif yang didapatkan apa? Ya, yang didapatkan dari penduduk Taif itu ya sebagaimana kita lihat dalam sejarah Rasul, sambutannya bukan apa? Bukan kebaikan. Rasul diusir, dilemparin batu. Jauh-jauh datang ke sana pengen berdakwah, menawarkan Islam, kalau nggak terima nggak apa-apa. Ini udah nggak terima, diusir, dilemparin batu. Nah, ini hijrah yang ketiga adalah ke Madinah. Dan di Madinah disambut oleh kaum Ansor karena memang mereka sudah banyak yang masuk Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ketika kaum Muhajirin datang ke Madinah, ya, datang ke Madinah, sambutan dari kaum Ansor mereka mencintai, senang. Ya, senang dengan para pendatang karena iman. Umumnya orang itu kalau ada pendatang itu nggak ya dicuekin, perantauan. Oh, ini orang sono, ini orang dari kurang. Tetapi kaum Muhajirin ketika datang ke kaum Ansor itu disambut dengan gembira, bahkan disambut dengan kecintaan. Dan mereka kaum Ansor telah memberikan kepada kaum Muhajirin keutamaan, ya, kebaikan-kebaikan, ya, makanan, kebutuhan, sampai padahal kaum Ansor padahal juga kurang, gitu loh. Padahal kaum Ansor itu kurang. Tapi mereka karena kecintaan terhadap kaum Muhajirin, mereka pun berbagi walaupun dalam keadaan kekurangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dari sinilah diambil kaidahnya,
Barang siapa yang dijaga dari sifat kikir, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Nah, ini ya di dalam surat Al-Hasyr. Kisah tentang apa? Kaum Ansor. Adapun yang disebutkan dalam surat At-Taghabun, dalam surat At-Taghabun Allah Subhanahu wa taala berfirman dari dalam surat At-Taghabun ayat yang berapa? 16. Ya, dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-16. Tadi kita sebutkan bahwa surat ini ya berbicara tentang ancaman, ya bukan ancamannya, tetapi surat ini berbicara untuk berhati-hati di dalam ya keluarga. Sebentar, ayat yang ke-16. Mana 16? Nah ini. Dimulai dari ayat yang ke-15-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim." Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, cobaan. Kalau pasangan ayat sebelumnya, saya langsung ayat yang ke-15-nya. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Wasma'u wa ati'u, dan dengarkan, taatilah dan bersedekahlah, khairan li anfusikum, maka itu adalah kebaikan untuk kalian. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang dijaga dari sifat kikir, maka dia mendapatkan keberuntungan. Nah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Tentang kaidah yang ke-41 ini berbicara agar kita dijauhkan dari sifat yang disebut dengan syuha. Apa makna asyuha? Wa may yuqa syuha. Disebutkan huwal bukhlu ma'ahirsin. Makna dari syuha itu adalah sifat pelit yang sudah berlebihan. Ya. Pelit, ya apa kalau bahasa Indonesianya kikir, ya medit, ya lah sejenis lah begitu sejenisnya. Ya. Dan ini suatu penyakit yang bersumber dari hati. Sifat pelit ini, bakhil, ya, ini adalah sumbernya mulai dari hati. Ya. Karena memang manusia itu memiliki fitrah cinta terhadap harta, cinta terhadap keluarga, kemudian cinta terhadap apa yang dimiliki. Sehingga dengan kecintaan ini potensi seorang tersebut menjadi apa? Kikir. Sehingga ayat yang mulia ini, kaidah yang mulia ini yang diambil dari surat Al-Hasyr ini mengingatkan jangan sampai kebablasan, maknanya begitu. Ya. Jangan sampai harta yang kalian miliki ataupun keluarga, anak-anak ataupun istri, jangan sampai menjadikan kalian itu bakhil, begitu maknanya. Ya. Karena memang ini suatu penyakit ya Pak.
dan susah diperiksa, ya. Karena apa? Ya karena ini bukan penyakit yang nampak. Bukan penyakit yang nampak. Kalau jenengan nyari obatnya juga nggak gampang. Betul. Jenengan datang ke apotek, Pak mau beli obat. Obat apa? Obat bakhil. Ketemu nggak? Oh ini obat bakhil. Oh bukan mereknya Pak. Obat pelit. Ya nggak ada. Karena ini memang sumbernya dari apa? Dari hati. Ya. Makanya dikisahkan jemaah. Penyakit bakhil ini diantara penyakit yang ya sudah menjalar. Ya, penyakit ini adalah diantara sebab keburukan itu karena bakhil ini. Pernah suatu ketika disebutkan dalam tarikh Ad-Dimashqi, Abdurrahman bin Auf ketika itu sedang tawaf. Di mana ketika seorang tawaf itu doanya bebas. Ya. Rabbana atina fid dunya, ya ada aturannya. Ya ada yang Rabbana atina fid dunya hasanah atau boleh dengan berzikir atau bisa membaca Al-Qur'an. Abdurrahman bin Auf ketika tawaf, apa yang dia baca? Rabbi qini syuha nafsi. Rabbi qini syuha nafsi. Diulang-ulang doanya ini selama tawaf. Artinya apa? Ya Allah, jagalah diriku dari sifat kikir. Jagalah jiwaku ini dari penyakit pelit. Itu yang diulang-ulang doanya ketika tawaf. Wala tazidu ala dzalik, dan tidak menambah doa yang lain kecuali ini. Ketika tawaf, doanya agar dijauhkan, diselamatkan dari penyakit pelit. Maka ada salah seorang ya temannya ketika melihat sahabat Abdurrahman bin Auf ini membaca Rabbi qini syuha nafsi dan itu diulang-ulang, maka dia bertanya, kenapa doanya itu terus? Karena tahu artinya, ya Allah jauhkanlah saya dari penyakit pelit, selamatkanlah saya dari penyakit pelit, jagalah diriku dari penyakit pelit. Maka ada yang nanya, maka apa jawabnya Abdurrahman bin Auf? Idza wuqita syuhha nafsi lam asrik wa lam azni wa lam af'al. Karena ketika engkau atau ketika saya diselamatkan, dijaga dari sifat pelit, maka aku tidak menjadi orang yang memiliki tidak menjadi seorang yang mencuri. Ketika dijauhkan, diselamatkan dari sifat pelit, maka aku tidak melakukan dosa-dosa ya dan juga maksiat seperti berzina ataupun yang lainnya. Intinya beliau mengatakan bahwa ketika seseorang dijaga dari sifat pelit, itu akan membantu untuk dia melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dan sebaliknya ketika seseorang tidak dijaga, tidak dijauhkan dari sifat pelit ini, ya, maka akan mudah melakukan perbuatan keburukan. Ya. Di antara sumber keburukan dari sifat kikir ini, maknanya begitu jemaah. Ya. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fasyuhhu yujibul bukhla biman imahu alai wa zulma ya'khudhu malal ghairi wa qati'atar rahmi wal hasad. Beliau mengatakan karena penyakit kikir ini akan menimbulkan seorang itu zalim. Kemudian akan menjadikan seorang itu memutus silaturahim. Dari penyakit pelit ini akan tumbuh penyakit hasad. Ya. Jadi penyakitnya akan tambah melebar. Sifat bakhil ini akan menjadi melebar.
Sehingga harus cepat-cepat diobati, maknanya begitu. Kenapa? Kalau tidak diobati, penyakit bakhil ini akan menjalar. Ya. Dan efeknya bisa apa? Berbuat kejahatan dan kezaliman. Ya. Makanya kalau kita melihat tadi, ya, orang-orang Ansor memiliki ya dermawan yang luar biasa, jemaah. Di mana mereka kaum Ansor ini menyambut dengan baik kaum Muhajirin yang datang. Mereka sudah Pak dipersaudarakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada dalam dirinya hasad, tuh nggak ada. Nanti di sini nguasain, dikasih tempat, nggak ada begitu. Nanti di sini mereka yang berkuasa, nguasai lahan, nguasai tempat, nggak ada. Di antara contoh yang Rasul persaudarakan kala itu adalah orang Muhajirin dan orang Ansor antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi. Dipersaudarakan. Sa'ad bin Rabi ini termasuk orang yang kaya raya di Madinah. Orang kaya raya. Rasul mempersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Setelah dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, dan Abdurrahman bin Auf nggak minta sama Sa'ad bin Rabi ini, enggak. Ini Rasul yang memilihkan. Ya. Apa kata Sa'ad bin Rabi? Beliau mengatakan, ya Abdurrahman, saya punya tanah sekian hektar. Saya bagi dua ya. Kamu separuhnya, saya separuhnya. Wah, sulit orang sekarang begini jawab. Itu kira-kira kalau antum yang ditawarin gimana? Siap, wah gitu ya. Nggak cukup sampai di situ. Saya punya 3 istri. Abdurrahman bin Sa'ad bin Rabi, orang kaya raya. Saya punya 3 istri. Silakan nanti kamu lihat mana yang kira-kira kamu itu tertarik. Ngomong, nanti saya cerai dia. Saya talak dia. Nanti setelah dia selesai waktu iddahnya, kamu nikahin ya. Kira-kira antum ngetawarin begini gimana? Sudah ada tanah dikasih sekian apa? Sekian hektar. Ya. Tapi juga yang nawarin begini siapa ya enggak? Ya. Walaupun ada nggak tahu di mana. Ini orang Ansor, ini salah satunya ini. Makanya Allah puji mereka dalam surat Al-Hasyr. Dalam surat Al-Hasyr Allah puji mereka sifatnya. Mereka nggak ada namanya pelit, bakhil, nggak ada. Tapi apa jawabnya Abdurrahman bin Auf? Barakallahu laka wa ahlik. Barakallahu laka fi ahlika. Semoga Allah memberkahimu, memberkahi keluargamu, dan memberkahi hartamu. Dullani ala suqikum. Tunjukkan di mana pasarnya saja. Terima kasih alias nolak, jemaah. Ditolak. Jadi yang ngasih ini orang yang sangat dermawan, yang dikasih juga tahu diri gitu maknanya. Ya. Yang memberikan orang yang sangat dermawan, yang dikasih orang yang tahu diri. Mungkin kalau kita yang dikasih langsung oke, begitu. Sekarang mungkin. Ya. Ternyata Abdurrahman bin Auf enggak, dia mendoakan. Ya, sudah semoga Allah berkahi keluargamu, hartamu, ya, dan apa yang kau miliki. Sudah tunjukkan saya di mana pasar, saya mau kerja aja. Akhirnya namanya Abdurrahman bin Auf, seorang pembisnis hebat di Muhajirin, dari kaum Muhajirin dari Mekah, ya. Dan orang yang memiliki kehebatan dalam urusan bisnis. Sampai dikenal kalau seandainya dia jualan batu, itu di balik batu itu ada udangnya. Saking hebatnya dalam bisnis. Langsung ya datang ke pasar. Orang-orang Muhajirin itu biasa dagang. Orang Ansor itu berkebun, begitu. Ini contoh satu. Bagaimana orang-orang Ansor itu walaupun ya mereka tidak kenal sebelumnya, bukan keluarga,
bukan kerabat, cuman karena saudara seiman seperti itu. Cuma karena saudara seiman sampai demikian luar biasa. Makanya Allah puji mereka. Ya. Sebagian orang punya kaidah. Ya, apa kaidahnya? Kalau nggak pelit nggak kaya. Kalau nggak pelit apa? Nggak kaya. Ini kaidah yang ya gimana? Kaidah yang nggak benar. Seakan-akan kaya itu harus pelit. Ya. Seakan-akan kekayaan itu datang dari pelit. Ya. Karena kaidahnya kalau nggak pelit nggak kaya. Justru malah mungkin akhirnya jadi apa? Jadi karena pelit akhirnya jadi apa? Susah. Ya. Adapun mudarat dari sifat kikir, sifat pelit bin bakhil tadi, ini akan merugikan diri sendiri. Orang yang ya bakhil itu akan merugikan diri sendiri. Bukan berarti kalau begitu langsung akhirnya apa? Ya enggak kira-kira di dalam bersedekah ya enggak ada aturannya. Ya, tapi ya jangan sampai menjadi orang yang kikir. Ya. Kenapa bisa dikatakan rugi? Karena harta yang dia miliki pasti akan dia tinggal. Walaupun ketika hidup punya hartanya banyak, yang di banknya aja macam-macam. 5 bank. Belum yang di rumah di brankas, yang dibawa kasur, yang dibawa kolong. Saking apa? Saking banyak duitnya. Ya. Kemudian yang dibuat usaha, sahamnya. Sekarang kalau mati, selesai itu uang. Milik siapa? Ahli waris. Sehingga kalau jadi orang kaya, pelit bin bakhil, rugi gitu maknanya. Kenapa? Karena hartanya enggak dibawa. Makanya Rasul mengatakan dalam hadisnya, ittaba'al janazatu thalathatun. Yang nganterin orang yang mati itu 3. Malun wa ahlun wa amalun. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Keluarganya pulang. Jenengan kalau meninggal dunia, istrinya jenengan mau dikuburin bareng? Mau? Ya sorry. Kata ibu-ibu sorry ya begitu. Sama kalau istrinya jenengan meninggal, jenengan mau dikuburin bareng? Kan enggak. Mau masih hidup kok dikuburin. Ya. Nganterin siapa? Keluarganya. Tapi enggak setia, pulang dia. Fayarji'ani malun wa ahlun. Pulang keluarganya. Ya. Ya kalau istrinya nangis biasa. Seminggu. 2 minggunya nyari lagi. Itulah dunia. Kemudian hartanya nggak dibawa. Ya, jenengan meninggal misalnya malam ini misalnya ya nggak doain nggak. Ya, ini misal gitu kan. Ya, ketika meninggal dunia jarak 1 menit sudah otomatis hartanya udah milik ahli waris. Sehingga rugi kalau orang punya harta kok pelit bin bakhil. Naudzubillah. Kenapa? Banyak pahala yang disia-siakan dari hartanya. Ya kalau anaknya soleh mending bersedekah atas nama orang tuanya yang udah meninggal. Ini enggak. 1 buat narkoba, yang anak kedua buat apa? Ya, buat judi, yang ini buat togel, habis duitnya. Rugi enggak? Rugi. Ya. Hartanya akan dibawa. Tidak akan dibawa hartanya. Ya. Sehingga mudarat dari orang yang kikir ini kembali kepada dirinya sendiri. Makanya aneh bin ajaib ketika tadi ada yang mengatakan kalau enggak pelit enggak kaya. Ya. Ini akan merugikan diri sendiri. Banyak peluang-peluang pahala lewat hartanya ya akan lepas. Dan uangnya ternyata ketika dia meninggal dunia selesai. Paginya meninggal dikuburin jam 10 siang. Habis isya malamnya udah bagi-bagi warisan.
Kamu anak yang pertama dapat rumah, kamu anak yang kedua dapat sawah, kamu anak yang ketiga, sama dapat apa? Mobil. Ya, tetangganya yang moro datang. Saya, ente ini tetangga minta warisan lagi. Tapi saya dengar lagi bagi-bagi warisan di sini. Oh ya, dikasih uang, dengar. Dikasih uang, dengar. Ya, itulah hartanya. Ya, jangan sampai apa? Sampai merugikan diri sendiri. Adapun sifat kikir ini punya level. Sifat pelit bin bakhil ini punya level. Apa level? Ya, tingkatan. Bukan cuman seblak doang yang ada level pedesnya. Ya. Tapi sifat kikir juga ada apa? Levelnya. Ada yang paling besar, sifat kikir ini yang paling berat. Ya. Sifat apa? Kikir. Ada tingkatan, ada levelnya. Ya, ada levelnya. Saya pernah penasaran beli begitu ya mie gitu kan, mie goreng yang pedas. Saya tanya kayaknya, Pak, di sini mie-nya sampai berapa level nih? Tanyakan terkenal pedas. 12 mas. 12. Ya. Berapa level? 1. Level 1. Tanyanya gayanya berapa level? 12. Level 1 aja. Ternyata pedas banget. Gimana kalau 12? 1 aja udah pedas gak kuat. Besok kalau beli situ gak pedas lagi. Gak berani. Ya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Adapun sifat bakhil yang paling besar adalah bakhil terhadap kewajiban. Pelit terhadap kewajiban. Apa itu? Zakat. Ya. Karena sudah memiliki harta yang sudah mencapai nisab. Ukuran minimal dia harus mengeluarkan zakat. Dan sudah berputar 1 tahun. Gak mau ngeluarin zakat. Masa saya duit ini duit cari sendiri, kerja sendiri, masa harus dikasihkan orang lain? Rugi saya, karena saya ini kerja sendiri. Padahal cuma 2,5%. 97,5-nya, 97,5-nya buat sendiri. Tapi namanya orang bakhil tetap aja coba. Enggak mau, namanya juga orang bakhil. Padahal sudah punya harta cukup, sudah wajib zakat, enggak mau zakat. Dia anggap enak bener ini, enggak kerja dapat duit. Itulah orang bakhil begitu. Ya, enggak mau bayar zakat. Ini bakhil yang paling apa? Yang paling berat. Kenapa? Bakhil terhadap kewajiban. Yang kedua adalah bakhil terhadap keluarga. Ya, bakhil terhadap keluarga. Gaji sebulan 10 juta. Punya anak 4. Cuman dikasih istrinya untuk apa nafkah sama anak-anaknya 1 juta. Kira-kira cukup apa kurang? Itu kira-kira lah. Kira-kira ada yang anaknya 4. Ya kira-kira cukup nggak? Cukup nggak? Nggak cukup, anaknya 4, 1 juta ya nggak cukup. Anaknya sekolah semua lagi. Anaknya semuanya sekolah, cuma dikasih 1 juta. Ah, ini namanya orang pelit nih. Ya. Gajinya 10 juta. Ngasih nafkah untuk istrinya, anaknya 4, anaknya pada sekolah cuma 1 juta, belum buat makan, buat bayar listrik, buat bayar ya air macam-macam. 1 juta mana cukup? Mas masih kurang mas, sisanya cuman 200.000 buat makan, apa cukup mas? Wow, hemat makanya. Ini orang pelit terhadap yang kedua, kewajiban yang kedua adalah keluarga. Istrinya minta, mas sudah lama nih pengen makan sate mas. Sate apa? Sate kambing. Lah kemarin Idul Adha. Idul Adha itu aja dapatnya dari mana? Dari masjid. Ya. Kalau nggak mampu ya nggak masalah, kasih 1 juta, wong cuman gajinya segitu misalnya mampu. Tapi ini contoh,
Ya, pelit terhadap keluarga. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dinarun anfaqtahu fi sabilillah, uang yang kau gunakan untuk fisabilillah, untuk membebaskan budak dan untuk membantu orang miskin, wa anfaqtahu li ahlika, dan yang engkau sudah infakkan untuk nafkah keluarga, apa kata Rasul, a'dhamuha ajran, yang paling besar yang kau gunakan untuk keluarga. Jadi jangan pelit sama keluarga, maknanya begitu. Ya, jangan pelit sama anak istri. Kenapa? Karena harta yang kau berikan untuk mereka itu pahala yang paling besar. Bukan berarti enggak mau bantu orang miskin, keluarga dong, ya enggak. Tapi diatur, jangan sampai melupakan orang-orang yang wajib untuk dinafkahi. Ya. Padahal ya untuk beli pakaian untuk keluarganya ya bisa, tapi lihat pakaiannya anaknya, istrinya, ada yang sobek, ada yang bolong. Sampai kalau pengajian itu sampai hafal, itu kayaknya Bu Anu tuh, gitu kan. Kenapa? Pakaiannya jarang ganti. Ini kan contoh, ya nggak mau belikan. Ya. Ini kikir bin bakhil alias medit. Kemudian yang ketiga adalah bakhil dalam sedekah yang sunnah. Sedekah yang sunnah. Kalau yang wajib kan dua tadi. Sedekah yang sunnah gimana contohnya? Punya harta tapi pelit. Orang datang, Pak, minta bantuannya, Pak, ini di perumahan kita, ini masjid masih kurang semen sekian sak, Pak. Kemudian pasirnya kurang sekian, barangkali yang jenengan punya harta, apalagi buat sholat bersama di lingkungan sendiri. Jangan jadi orang minta-minta, kerja yang rajin. Nah, misalnya begitu, ya bilang aja nggak mau ngasih, begitu kan? Selesai. Ini bakhil terhadap ya sedekah yang sunnah. Ya. Ada anak-anak yatim yang kekurangan, ya, tapi nggak ada peduli, ya, tidak ada kepedulian. Padahal dia mampu, bahkan nyukupi 1-2 anak ini sebulannya dia yang mencukupi. Tapi itulah karena kalau orang yang bakhil susah. Ya. Ini ada ya para santri yang sedang belajar ilmu agama, mereka kekurangan. Tapi nggak mau nggak mau bersedekah, tutup mata, tutup telinga. Ini diantara contoh, ya, bakhil terhadap sedekah yang sunnah. Atau juga bakhil terhadap diri sendiri. Bakhil, pelit terhadap diri sendiri. Ya, pengen makan enak, punya uang tapi nanti tabungan saya berkurang. Padahal kan nggak setiap hari, kalau pengennya beli aja. Kecuali memang nggak punya uang ya beda lagi, kadang-kadang nggak. Ya. Mau ke Jakarta mikir, ini kira-kira kalau naik bis berapa ya? Naik bis berapa? Ke Jakarta berapa? Berapa? 200.000? Lebih dari Semarang loh. Dari Semarang lebih. Ya. Misalnya 300.000 ya bis. Wah, ini 300.000 lebih ini. Mahal ini. Coba cek cari kereta. Kereta berapa? Oh, ternyata 150.000. Kayaknya cocok nih. Ya, akhirnya kira-kira ada yang lebih murah lagi enggak ini? Wah, pejalan kaki yang enggak keluar Enggak keluar modal. Wah, akhirnya jalan kaki. Ini contoh, ya, pelit terhadap diri sendiri. Ya, punya uang, ya, tapi ya, punya pakaian gak layak, ya, punya ya tabungan yang cukup, tapi kayaknya ngirit bener. Untuk sendiri aja begitu, gitu loh. Ya, sehingga ya agar kita, ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Tetapi juga jangan berlebihan.
Akhirnya mentang-mentang banyak uang, beli ini, beli itu, nggak pakai aturan, berlebihan. Segala sesuatu kalau berlebihan ya juga nggak baik. Makan daging kambing enak, enak. Tapi kalau kebanyakan juga jadinya masalah. Yang masalah kadang-kadang orang menyalahkan kambingnya, ya, mengkambing hitamkan mengkambing hitamkan daging kambing. Karena kalau makan secukupnya biaya biasa, tapi kalau berlebihan ya udah nggak apa, ya sudah nggak pas. Sama seperti ya seorang memiliki harta, punya uang cukup tapi pelit, kenceng bener. Tapi kalau terlalu berlebihan dia gunakan yang tidak pakai aturan, ini juga nggak pas. Ya. Terus obat penyakit pelit ini apa? Nah ini yang nggak ada di apotek, begitu. Obatnya apa? Ini penyakit yang harus apa? Berusaha kita ya kita jauhi. Kenapa? Kalau kita mau beruntung ya berusaha. Ya. Punya uang banyak, ya miliaran, infak itu cuman 10.000 ya kayaknya ya. Ya jauh kalau mungkin uangnya nggak banyak 10.000 masih wajar. Ya, uangnya miliaran 10.000 kayaknya kok. Ya, yang penting kan ikhlas tadi, ya, ikhlas betul. Tapi ya juga apa? Ya sesuaikan lah. Yang pertama selalu ya berusaha untuk menjadi orang yang dermawan, walaupun sedikit. Berusaha menjadi orang yang dermawan, bersedekah, walaupun sedikit. Dan itu memang harus dilatih. Memang harus dilatih. Ya, pertama ya biasanya infaknya 5.000, 10.000 dilatih. Besok tambah. Ya, sekali-kali 100.000, awalnya geter gitu kan tangannya karena belum pernah gitu. Ya. Tapi dengan terbiasa itu akan menjadi terbiasa. Ya. Jadi penyakit pelit ini maka obatnya ya harus dilawan dengan sebaliknya. Kalau ini penyakit pelit obatnya apa? Ya jadi orang yang dermawan sebagai orang yang apa? Yang rajin bersedekah. Karena obatnya itu. Nggak ada yang lain. Bukan lewat kapsul nih obat pelit yang nggak bisa. Ini bukan penyakit zahir. Ya. Maka obatnya itu dilawan dengan berusaha menjadi seorang yang dermawan dan orang yang apa? Orang yang rajin bersedekah walaupun kecil, walaupun sedikit. Mulai kapan? Mulai setelah pengajian ini. Begitu. Biasanya datang ke masjid, datang waktu subuh, nggak pernah masukin ke kotak amal. Mulai besok pagi lah tak biasa akan diamalkan walaupun itu sedikit 2.000 nggak apa-apa. Besok ada uang lagi 2.000, besok 5.000 begitu. Kemudian yang kedua, husnudzon kepada Allah. Apa makna husnudzon? Berprasangka baik. Karena yang nyuruh kita menjadi orang yang dermawan, yang nyuruh kita agar menjadi orang yang rajin bersedekah kan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah memerintahkan agar kita jangan menjadi orang yang pelit, ketika kita bersedekah nggak mungkin Allah sia-siakan gitu maknanya. Kenapa? Yang nyuruh Allah. Ya. Sehingga nggak ada ceritanya orang rajin sedekah jatuh miskin kayaknya belum pernah dengar saya. Orang ini dulunya orang kaya raya sukses sekarang Sekarang jatuh miskin melarat. Kenapa? Rajin sedekah. Kayaknya kau belum pernah dengar tuh. Ya. Kalaupun iya mungkin bukan karena dari sedekahnya, mungkin ada yang lain. Karena yang nyuruh kita rajin bersedekah itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita itu jadi orang pelit, kita secara tidak langsung suudzon kepada Allah. Ketika kita nggak mau mengamalkan ini, berarti kita sudah suudzon, berprasangka buruk kepada Allah. Kenapa? Allah yang nyuruh bersedekah, kita nggak mau jadi orang miskin nanti. Kan berarti kita menjadi orang yang suudzon. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga,
Orang yang takut miskin karena sedekah itu adalah waswas syaitan. Orang yang takut miskin dengan sebab sedekah itu adalah was-was, gangguan syaitan. Ya, gangguan apa? Syaitan. Ya. Karena memang setan ini ya'idukumul faqra. Orang mau sedekah, nanti belum punya ini, rumah belum direnovasi. Setelah mau bersedekah, ya, yang jumlahnya lumayan dan dia pun mampu, anaknya datang, Pak, jangan dulu Pak, saya belum nikah Pak, kuliah juga belum selesai, nanti kalau jenengan miskin gimana Pak? Tunda dulu. Ketika anaknya sudah terima, istrinya, Pak jangan dulu Pak, mobil kita kan sudah berapa tahun Pak belum diganti. Iya ya, nanti dulu. Itulah, ya. Sehingga seringkali menjadikan seorang was-was. Nanti kalau saya miskin gimana? Ya, ini was-was dari syaitan. Ya. Karena Allah yang nyuruh kita bersedekah dan rajin bersedekah menjadi orang dermawan, itu perintah Allah. Sehingga ketika kita melaksanakan itu, kita berhusnudzon kepada Allah dan gak bakalan Allah sia-siakan, itu gak mungkin. Tidak mungkin. Dan kebahagiaan kita adalah ketika kita mau berbagi dengan membahagiakan orang lain. Dan yang terakhir, obat yang terakhir, berdoa. Berdoa agar dijauhkan dari penyakit pelit. Makanya Rasul doanya, ya, yang disebutkan dalam doa-doa Rasul di pagi hari dan petang hari, doa apa? Doa berlindung kepada al-bukhl. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari penyakit pelit, penyakit bakhil. Ada doa juga. Ya, ada usaha, ada juga doa. Ya, sebagaimana tadi doanya Abdurrahman bin Auf ketika tawaf pun berdoa agar dijauhkan dari penyakit penyakit pelit. Allahu a'lam bishawab. Selesai di dalam kaidah yang ke-43. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali di kajian yang akan datang dengan kaidah yang ke-44. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Silakan kalau ada yang mau bertanya, barangkali yang bisa saya jawab. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanya untuk Anda. Dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Yang dimaksud di sisi Allah lah pahala yang besar itu mohon penjelasan besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang ke-15 tadi, ya, yang disebutkan, tadi kita juga sebutkan, itu kan, tentang Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian itu adalah fitnah. Ini adalah ujian. Harta itu harta itu juga sebagai ujian. Anak juga sebagai ujian, atau ayat sebelumnya tentang pasangan juga ujian. Maka jangan sampai, ya, yang menjadi ujian ini mengalahkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah
Allah telah janjikan. Sehingga ayat setelahnya wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah ada pahala yang besar. Maknanya bagaimana? Betapa banyak orang yang memiliki harta, memiliki dunia, jabatan, kedudukan, akhirnya dia lebih memilih itu, sehingga dengan dia memilih itu dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya begini. Harta itu bisa menjadikan orang baik, tetapi juga harta itu bisa menjadikan orang itu tidak baik. Kapan harta itu menjadi baik? Satu, ketika mencarinya baik dengan cara yang benar. Yang kedua adalah digunakan dengan cara yang baik. Mencarinya baik dan dikeluarkan untuk yang baik. Ini harta yang berkah. Adapun harta yang menjadi ujian ketika mencarinya sudah dengan cara yang gak benar, walaupun dapat banyak, itulah berarti dia sudah memilih yang itu. Dan dikeluarkan untuk yang gak benar juga. Maka kalau kita memilih yang pertama, maka Allah sebutkan wallahu indahu ajrun azim. Maka dia telah mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Kenapa? Karena dia mencarinya dengan yang halal dan dikeluarkan dengan yang baik. Itulah makna dari wallahu indahu ajrun azim. Tapi kalau milih yang kedua, sebaliknya. Karena harta dia binasa. Kenapa? Cara nyarinya udah gak benar dan dikeluarkan juga dengan yang buruk. Sama dengan keluarga anak-anak. Ya. Sama dengan harta. Ketika kita mendidik mereka dengan baik, kita mentarbiyah mereka dengan baik, kita didik mereka dengan ilmu, ibadah dan adab, maka akan menjadi pahala di sisi Allah. Tetapi sebaliknya disia-siakan, diterlantarkan, gak dipedulikan anaknya, cuman dikasih uang doang. Ya, bapaknya kayak cap ATM, didatangi kalau lagi butuh doang, tapi nggak peduli dengan pendidikan agamanya, maka itu sudah menjadi fitnah buat dia. Begitu juga ya pasangan. Allahu a'lam. Itu Pak. Nah. Pertanyaan Ustaz. Afwan Ustaz ingin bertanya kepada teman. Apabila seseorang bersin kita tidak dengar baca alhamdulillah, apakah kita wajib menjawab? Apakah ketika kita tidak mendengar orang yang bersin tidak baca alhamdulillah gitu ya, apakah kita mendoakan gitu? Maka jawabannya tidak. Karena Rasul SAW mengatakan idza atasa ahadukum fahamidallaha fashammidhu. Rasul mengatakan apabila seorang bersin kemudian dia membaca alhamdulillah, ya, Rasul melanjutkan doakan dia yarhamukallah. Ini termasuk hak sesama muslim, mendoakan orang yang bersin yang dia membaca alhamdulillah. Kalau enggak ya sudah enggak. Karena kalau dia membaca alhamdulillah kita doakan yarhamukallah. Tapi kalau enggak ya enggak. Terus gimana kita? Ya kalau kita memang sebagai guru itu murid ingetin, Mas baca alhamdulillah. Atau kita sebagai orang tua yang bersin itu anak, Dek, baca alhamdulillah, nanti kita doain. Ya. Tapi kalau itu orang lain yang nggak kenal, ya boleh kalau mau. Maaf, baca alhamdulillah biar saya doain, gitu kan. Cuman kadang kalau orang lain nggak kenal kan mungkin malah kesel kan bisa. Mas tolong baca alhamdulillah kan juga nggak pas. Tapi kalau murid, tapi kalau itu anak atau orang yang kita kenal, itu lebih apa? Lebih mengena. Itu. Maka kalau tidak mau membaca alhamdulillah, maka tidak didoakan dengan yarhamukallah. Kalau kita mau mengingatkan juga boleh. Allahu a'lam. 6. Terakhir satu lagi. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Cukup? Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat pertemuan kita malam hari ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan di kaidah yang ke-44 insyaallah ta'ala,
Ya, kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.